Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Seperti biasa, aku Rahma yang akan memandu jalannya obrolan kali ini. Topik kali ini yaitu menarik banget, membahas tentang reasuransi. Banyak orang yang tahu asuransi, tapi masih sedikit yang paham apa itu reasuransi dan kenapa penting banget nih dalam dunia keuangan dan resiko. Bersama aku yang sudah hadir dan dua narasumber keren, yaitu Azka dan Maya. Halo teman-teman. Halo Ami, halo semua pendengar. Senang bisa ikut ngobrol hari ini. Hai Ami, hai semuanya, gak sabar buat bahas topik kali ini. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Azka, boleh nggak sih jelasin secara sederhana apa sih reasuransi itu? Tentu, reasuransi itu sebenarnya asuransinya perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan asuransi yang menanggung resiko dari nasabah juga bisa mengalihkan sebagian resikonya lagi ke perusahaan reasuransi. Tujuannya supaya kalau ada klaim besar atau kejadian yang tidak terduga, perusahaan asuransi tetap bisa bayar klaim tanpa bangkrut, seperti itu. Oke, jadi semacam perlindungan kedua ya? Betul, ibaratnya asuransi itu payung untuk individu dan reasuransi sebagai payung cadangan untuk perusahaan asuransi. Menarik kalau gitu, aku lanjut ke Maya ya. Kenapa sih reasuransi itu begitu penting? Nah, karena dunia penuh ketidakpastian, kita ambil contoh bencana alam ya. Misalnya gempa besar atau banjir. Kalau misalkan ribuan nasabah mengajukan klaim sekaligus, perusahaan asuransi bisa kewalahan nih. Dengan reasuransi, risiko besar itu dibagi sehingga keuangan perusahaan tetap stabil. Jadinya, industri asuransi bisa berjalan lancar dan nasabah tetap terlindungi. Wah, jadi reasuransi juga menjaga keberlanjutan perusahaan ya? Ya, dan bahkan membantu ekonomi negara. Soalnya kalau misalkan perusahaan asuransi tumbang, efeknya bisa kemana-mana tuh. Baik, kalau gitu kita coba kasih contoh nyata ya. Azka, boleh nggak sih kasih gambaran situasi di mana reasuransi bekerja? Misalnya, sebuah perusahaan asuransi menjamin 1.000 rumah di daerah rawan gempa. Kalau terjadi gempa besar, mungkin ratusan rumah rusak, nilai klaim bisa ratusan miliar. Karena resiko ini sangat besar. Perusahaan membagi resiko tersebut dengan reasuransi. Jadi, kalau bencana terjadi, perusahaan reasuransi turut menanggung sebagian pembayaran klaim. Seperti itu. Jadi beban tidak dipukul sendirian ya? Oke. Yang terakhir nih, Maya, menurut kamu tantangan dan peluang reasuransi di masa depan gimana ya? Salah satu tantangannya adalah perubahan iklim yang membuat risiko bencana makin sulit diprediksi. Tapi di sisi lain, ini membuka peluang bagi reasuransi untuk mengembangkan model analisis risiko yang lebih canggih. Teknologi seperti big data dan AI bisa membantu menghitung risiko lebih cepat dan akurat sehingga pelayanan reasuransi bisa lebih kuat dan efisien. Menarik banget ya, teknologi ternyata ikut berperan besar. Wah, nggak kerasa nih pembahasan kita hari ini padat banget, tapi juga mudah dipahami. Mulai dari pengertian reasuransi, pentingnya dalam menjaga stabilitas perusahaan asuransi, sampai tantangan ke depan. Terima kasih Azka dan Maya yang sudah berbagi wawasan untuk kita semua. Terima kasih kembali, senang bisa sharing. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat buat semua pendengar. Amin. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa stay safe dan terus belajar hal-hal baru. Bye semua.